إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum kita mulai pembahasan tentang takdir, saya duduk di sini, si A duduk di sebelah sini, si B sebelah sini, si C sebelah sini, si D sebelah sini. Tadi jam 5 sore, sudah ada yang tahu belum? Sudah ada yang tahu belum? Belum. Belum ada yang tahu. Sudah ada yang tahu. Siapa? Allah Rabbul Alamin. Selain dia tidak ada yang tahu. Gimana Jibril? Enggak. Mikail? Enggak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 menit sebelum beliau terjungkal dari unta bersama istrinya Sofia, beliau tahu? Tidak tahu. Allah satu-satunya yang sudah tahu. Inilah takdir. Inilah takdir. Antum tidak ada rencana kan? Duduk di sebelah sini, si fulan sebelah sini, si A sebelah sini, si C sebelah sini. Allah punya rencana. Itulah takdir. Dari kapan Allah tahu? Dari tadi pagi Allah sudah tahu posisi kita seperti ini? Apa dari kemarin sore Allah sudah tahu? Apa dari sebulan yang lalu? Apa dari 10 tahun yang lalu Allah sudah tahu? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi langit belum ada, bumi belum ada. 50.000 tahun sebelum langit diciptakan, bumi diciptakan, tentu malaikat belum ada. Malaikat Jibril Mikail belum ada. Mau tinggal di mana? Langit belum ada. Allah sudah tahu bahwa hari ini nih, Ahad malam Senin, jam sekian, ba'da maghrib, tanggal sekian, tahun sekian, saya duduk di sini, si A duduk di sini, si B di sini. Allah sudah tahu dari 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Gimana ilmu Allah? Dan ini contoh, bukan satu-satunya contoh. Yang sebelah sana ada lagi, yang sebelah sana ada lagi. Semuanya sudah diketahui oleh Allah. Itulah takdir. Timbul pertanyaan, adakah perkecualian? Adakah perkecualian? Kalau begini Allah tahu. Tapi kalau bayu merah nih nanti akhirnya jadi orang kaya atau miskin, masa Allah tahu juga? Jawabnya tahu. Taunya seperti apa? Ya seperti ini. Bukan tanda-tanda, bukan prediksi, bukan perkiraan, betul-betul tahu. Allah yang menciptakan saya duduk di sini, antum duduk di situ. Allah yang menciptakan si A kaya, si B miskin. Tidak ada perkecualian. Bagaimana
waktu Abu Jahal, Abu Lahab masih bayi? Allah sudah tahu belum? Bahwa nanti ini bayi, nanti kalau dewasa akan menentang dakwah Nabi Muhammad SAW, lalu mati dalam keadaan kafir dan akhirnya kekal di neraka selama-lamanya. Allah sudah tahu apa belum? Sudah. Ya, termasuk bayi-bayi yang ada di kiri kanan kita, anak-anak yang lari-lari, yang ini mau masuk surga atau neraka, Allah sudah tahu belum? Sudah. Bukan Tuhan kalau nggak tahu. Ya, bukan Allah Rabbul Alamin kalau nggak tahu. Allah sudah tahu. Ya, itulah takdir. Nah, ini satu di antara empat. Satu di antara empat rukun. Rukun apa? Rukun takdir. Rukun takdir. Kita tahu rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, rukun la ilaha illallah ada 2, ya kan? Tahu kan? Nafi dan isbat. Rukun solat, rukun wudu. Sekarang kita bahas rukun takdir. Agar apa? Agar kita tidak sampai menjadi orang Mu'tazilah atau Qadariyah atau Jabariyah. Agar kita jadi Ahlus Sunnah, pengikut Rasul dan para sahabat. Jika kita cuman punya 3 saja, atau 2 saja, atau 1 saja, kita kemungkinan jadi orang Qadariyah atau Mu'tazilah atau Jabariyah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan, ini aliran-aliran sesat ini. Qadariyah, Mu'tazilah, Jabariyah, ini aliran sesat yang tidak memahami takdir. Nah, kita maunya jadi ahlus sunnah. Siapa ahlus sunnah? Rasul dan para sahabat. Ahlus sunnah itu bukan orang Padang, bukan orang Lampung, bukan orang Jawa Timur, bukan orang Jawa Tengah, bukan orang Malaysia, bukan mana-mana. Ahlus sunnah adalah Rasul dan para sahabat. Maka siapa yang ingin menjadi ahlus sunnah, siap-siap mengikuti bagaimana akidahnya, manhajnya, cara beragamanya Rasul dan para sahabat. Maka orang yang tidak peduli dengan agamanya Rasul dan para sahabat, manhajnya Rasul dan para sahabat, akidahnya Rasul dan para sahabat, jangan ngaku ahlus sunnah. Jangan ngaku ahlus sunnah. Ahlus sunnah sekali lagi Rasul dan para sahabat. Banyak permasalahan. Masalah wudu mengikuti Rasul dan para sahabat. Masalah tayamum mengikuti Rasul dan para sahabat. Masalah pelaksanaan terhadap mayat diapakan saja, setelah dimandikan, dikafani, disolati dan seterusnya, ikut Rasul dan para sahabat. Banyak semuanya. Di malam ini kita batasi tentang takdir. Kita mengikuti Rasul dan para sahabat dalam pembahasan mengimani takdir. Alhamdulillah, yang pertama antum sudah lulus. Apa tadi? Apa tadi? Ilmu. Rukun takdir pertama yang harus kita yakini bahwa Allah tahu. Allah sudah tahu, Allah berilmu bahwa si Abu Jahal akan begini, iblis akan begini. Ketika Allah suruh iblis sujud kepada Adam, Allah sudah tahu apa belum? Kalau iblis akhirnya nggak mau sujud, sudah tahu. Sudah tahu. Masa Allah nggak tahu? Bukan Allah, bukan Tuhan. Allah Maha tahu.
Tuhan Maha Tahu itu jangankan kita kaum muslimin, Yahudi, Nasrani, sepakat Tuhan Maha Tahu. Maka keterlaluan kalau ada orang mengatakan, oh dalam hal ini Allah belum tahu, ini keterlaluan. Itu gulatul qadariyah. Ya. Nah, kita menginjak yang kedua. Ada berapa tadi? Ada 4. Rukun takdir itu ada 4. Jangan sampai kita cuman punya 1 atau 2 atau 3. 4-4-nya harus ada di diri kita, keyakinan kita. Alhamdulillah, yang pertama antum sudah tahu, yaitu ilmu. Bahwa takdir itu ilmunya ada pada diri Allah, diketahui oleh Allah. Al-ilmu. Yang kedua, al-kitabah. Tentang ilmu kita tidak usah bahas panjang lebar, karena insya Allah tidak berat mengimani ini. Yang agak berat mengimani yang selanjutnya. Mudah-mudahan sampai yang ketiga, yang keempat kita lulus. Yang pertama ilmu, insya Allah kalau nggak lulus kebangetan. Mana ada sih seorang muslim mengatakan, kalau yang beginian Allah nggak tahu nih, kita doang yang tahu. Saya kira nggak ada. Seorang muslim paling bodoh mengatakan dalam hal ini Allah nggak tahu, nggak mungkin. Sebodoh-bodoh seorang muslim, sesesat-sesat seorang muslim, pasti dia akan mengatakan Allah Maha Tahu. Ya. Nah, kita masuk yang kedua, al-kitabah. Apa al-kitabah? Tulisan. Jadi takdir yang akan terjadi di jagat raya alam semesta ini, selain sudah diketahui oleh Allah, dia apa? Ditulis satu persatu. Bukan garis besar. Bukan garis besar. Ya. Tahun 2000-an terjadi huru-hara di Afgan misalnya. Nah, ini kan garis besar. Ya. Ini garis besar, tidak seperti itu. Ya. Di provinsi mana, di kabupaten mana, Indonesia di sini, kecamatan mana, berapa orang yang mati? Yang mati pertama kali namanya siapa? Yang kedua siapa? Yang ke-17 siapa? Allah telah tulis. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah kami tulis di Al-Imam Al-Mubin. Istilah lainnya lauh mahfud. Sudah ditulis itu. Sudah ditulis. Kapan Allah menulisnya? Tadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah ditulis semua. Ada yang tertinggal? Sama dengan tadi, tidak ada. Tidak ada yang tertinggal. Dari peristiwa besar, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, tsunami di Aceh, entah berapa ratus ribu manusia meninggal, pembantaian oleh PKI 65 misalnya, ya, sampai berantemnya si A dengan si B, siapa yang kalah, siapa yang mati, sampai si fulan kepleset kemudian terkilir, sampai jatuhnya sehelai daun. Hal yang tidak ada hubungannya dengan nasib manusia
Tidak ada hubungannya dengan surga neraka, tidak ada hubungannya dengan pahala dan dosa. Jatuhnya sehelai daun sudah ditulis oleh Allah. Jadi kalau antum deketi sebuah daun, sebuah pohon, antum pegang daunnya secara acak. Nah, daun ini nih, kapan jatuh? Allah sudah punya tulisan. Sebelah sini, kapan jatuhnya? Allah punya tulisan. Sebelah sini, kapan? Allah punya tulisan. Dan rinci. Hari apa, tanggal berapa, jam sekian, lebih sekian menit, lebih sekian detik, rinci. Kayak apa ilmu Allah, kita tidak bisa membayangkan. Oleh karena itu, ketika Khadir bersama Nabi Musa di atas perahu, melihat ada burung sedang mematuk paruhnya ke air laut. Lalu tentu setetes dua tetes air laut itu pindah ke paruh burung. Khadir mengatakan, wahai Musa, tahukah engkau ilmu Allah dibanding dengan ilmu kita? Ilmu manusia kan banyak yang bikin kita terkagum-kagum ya. Saya kira kita semua terkagum-kagum, berdecak-decak dengan ilmunya Habibie misalnya ya, dalam masalah pesawat. Ilmunya Imam Syafi'i dalam masalah fikih, ilmunya Ibnu Katsir dalam masalah tafsir, ilmunya Bukhari Muslim dalam masalah hadis. Terkagum-kagum kita, gak kebayang oleh kita ya, bagaimana ribuan orang namanya ada di kepala Imam Bukhari dan tahu satu persatu lahirnya di mana, bagaimana hafalannya kuat apa tidak, bagaimana kedobitannya dengan gurunya siapa saja, ketemu atau tidak, itu ada di kepala Imam Bukhari. Terkagum-kagum kita. Itu baru Imam Bukhari, belum para nabi, para rasul, Nabi Muhammad SAW. Nah, itu semua pemberian dari Allah. Yang tidak, yang belum Allah berikan, yang Allah simpan di dalam dirinya, lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak. Lebih banyaknya seberapa? Tadi air lautan. Ilmu yang Allah berikan kepada manusia itu seperti setetes dua tetes air yang menempel di paruh burung. Sementara yang Allah sembunyikan itu seluruh air yang ada di samudra itu. Kayak apa? Ya. Ini menunjukkan luar biasanya ilmu Allah. Sampai ditulis satu persatu, tidak ada yang tertinggal. Oleh karena itu, ketika terjadi sesuatu pada diri kita, seperti tadi ya, tadi saya ngambil teh ya, sekarang jadinya bukan teh, ini jahe ya. Ini sudah dicatat apa belum? Sudah dicatat oleh Allah ya. Oleh karena itu, ketika antum melakukan sesuatu kebaikan, lalu gara-gara melakukan kebaikan lalu dipecat, misalnya seorang wanita karena tidak mau melepaskan jilbabnya, ini perusahaannya ini milik orang kafir, si kafirnya ini nggak mau kalau ada level manajer ke atas pakai jilbab, dia tidak mau melepaskan jilbabnya lalu dipecat. Pertanyaan saya, dia dipecat gara-gara tidak mau melepas jilbab, apa gara-gara catatan telah mendahului? Ayo jawab. Catatan telah mendahului. Sebelum langit ada, bumi ada, Allah sudah tulis bahwa hari ini tanggal sekian, menit sekian dan seterusnya si fulanah dipecat dari perusahaan ini.
Sudah ditulis. Bukan lantaran dia nggak mau melepaskan jilbab. Dari sini tenang hati kita. Kenapa? Karena ketika kita melakukan kebaikan, akhirnya mendapatkan kebaikan atau keburukan, nikmat atau musibah, Allah punya catatan. Ini membantu kita. Untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Hampir 7 tahun sakit, berobat ke sana kemari nggak sembuh-sembuh. Ada yang bisikin, dulu saya pernah sakit seperti ini, persis. Saya langsung sembuh setelah minum darah babi. Nah, setan nih, lalu tergoda karena 7 tahun sakit kan luar biasa menderita, kan nggak apa-apa, habis ini taubat, gitu. Seandainya dia mau minum darah babi itu, kan jelas haram, sembuh dan tidak, Allah sudah punya tulisan apa belum? Sudah. Ngapain pakai jalan yang haram? Allah sudah punya tulisan. Gitu. Barangkali di antara antum ada pengusaha, banyak godaan pengusaha, apalagi hari ini, main tender, sering antum pengusaha ikut tender, gitu ya. Biasa dalam tender banyak praktek-praktek yang tidak terpuji. Nah, pas antum mau ikut tender proyek besar ini 3 miliar, untung bisa 1 miliar. Nah, ada yang deketin antum, karyawan perusahaan itu kebetulan kenal dengan antum. Pak, yang pegang tender ini saya. Siapa yang menang, saya menentukan. Kalau Bapak ngasih saya 50 juta, tender Bapak saya menangkan. 50 juta tentu kecil dibanding dengan untungnya 1 miliar. Antum tergoda, misalnya antum tergoda karena ingin untung 1 miliar. Akhirnya dikasih 50 juta. Halal haram? Haram apa halal? Jelas haram. Suap kan? Jelas ini suap, rasuah. Ar-rasi wal murtasi fahuma finnar. Yang menyuap dan yang disuap, dua-duanya terancam neraka. Sama, yang menyuap dan yang disuap sama-sama terancam neraka. Nah, tergoda antum kasih 50 juta, akhirnya menang, dapat untung 1 miliar. Pertanyaan saya, antum hari itu menang tender dapat untung 1 miliar itu gara-gara nyuap 50 juta apa gara-gara catatan telah mendahului? Lihat nih, gara-gara catatan telah mendahului. Jadi Allah telah tulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi bahwa hari itu antum pasti menang tender. Masa tulisan Allah gagal? Masa tulisan Allah tidak terjadi? Bukan Tuhan dong, bukan Zat Maha Perencana dong. Allah Maha berkehendak dan kehendak Allah pasti terjadi. Yang Allah tulis pasti terjadi. Berarti setelah antum nyuap 50 juta lalu menang tender dapat untung 1 miliar, mestinya antum seneng apa nyesel? Seneng apa nyesel kira-kira? Nyesel. Kenapa nyesel? Tahu begini kenapa saya nyuap? Karena nyuap nggak nyuap, ini takdir saya.
Ini takdir saya yang telah Allah tulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bahwa hari ini saya menang. Ya, mestinya nyesel. Gitu. Luar biasa. Dengan percaya takdir, tulisan, maka kita akan semakin mudah taat kepada Allah, semakin mudah meninggalkan maksiat, semakin gak sudi untuk nyuap, tipu-tipu, bohong. Ini asli padahal palsu, nggak mau. Orang dia mau beli atau tidak, Allah sudah punya catatan kok. Ini dia. Ya, kecuali halal nggak masalah. Berobat ke rumah sakit, ke dokter, jualan dengan harga yang murah, ini semua kan halal. Kita usaha supaya dapat untung, tentu silahkan, halal. Kalau haram, buat apa? Masuk haram mengakibatkan kebaikan? Tidak ada. Sesuatu yang harus antum yakini, yang haram akan menyebabkan keburukan, tidak menyebabkan kebaikan. Yang mengatakan menyebabkan kebaikan itu siapa? Setan, iblis. Setan, iblis, iya. Kalau kamu korupsi, kalau kamu mau tanda tangan ini nih, padahal dia nggak berhak tanda tangan itu, kamu dapat uang banyak. Kamu bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kamu bisa senangkan anak istrimu dengan mobil mewah. Yang bilang seperti ini siapa? Setan, iblis. Makanya suka nggak terjadi. Dan kita lihat, kita nggak bisa hitung saudara-saudara kita yang hari ini masuk ke penjara gara-gara ditipu oleh setan, oleh iblis. Dia terlanjur percaya dengan setan, dengan iblis. Oh iya, kalau begini nanti saya bahagia, anak istri saya nanti mulia, anak istri saya manjakan. Nggak taunya sekarang anak istrinya malu, keluarganya malu, ya, dirinya jadi tontonan masyarakat se-Indonesia, dicaci maki, dihujat. Salah sendiri dia percaya dengan setan, dengan iblis. Ya. Maka yang belum terlanjur taubat. Jangan percaya dengan ucapan setan, ucapan iblis. Namanya korupsi, menipu, memanipulasi data dan seterusnya, itu pasti berakibat keburukan. Apalagi kita kaum muslimin. Kalau orang kafir kan nanti disiksanya, ya kan? Kalau orang kafir nanti. Amerika, Jepang, Eropa nggak pada sholat, berzina, minum khamar, nggak pernah sujud sekalipun. Allah biarkan. Allah biarkan. Kaya raya, maju, berkibar, bersih, teratur, rapi. Allah biarkan. Sebagaimana Allah biarkan Fir'aun, Allah biarkan Qarun, Allah biarkan Namrud, Allah biarkan Abu Jahal, Abu Lahab leluasa dengan kesesatannya sampai pada waktunya. Sampai pada waktunya Allah azab seazab-azabnya. Nah, kita kan muslim. Muslim tidak. Salah sedikit cubit. Salah sedikit diingatkan. Salah sedikit kasih musibah. Alhamdulillah. Ya. Nah, makanya jauhkan kesalahan-kesalahan itu. Dengan apa? Salah satunya mengimani takdir. Contoh saya balik. Ditawari untuk menyuap 50 juta, antum nggak mau? Nggak ah. Saya mau cara biasa saja. Kalau saya menang alhamdulillah, kalau kalah ya sudah. Akhirnya tidak mau nyuap 50 juta. Akhirnya kalah tender kita. Kan biasanya begitu kan kenyataan sehari-hari. Akhirnya kalah, yang dimenangkan yang lain, yang barangnya mungkin lebih mahal dari kita, lebih buruk dari kita, biarin. Ya, emang dia nakal. Gitu. Akhirnya hari itu kita kalah tender. Kita boro-boro untung 1 miliar,
mungkin rugi tenaga, rugi transport, ya, mungkin 1 juta 2 juta rugi. Nah, pertanyaan saya, hari itu antum kalah tender, itu gara-gara nggak mau nyuap, apa gara-gara catatan telah mendahului? Nah, tentu gara-gara catatan telah mendahului, bahwa hari itu memang harus kalah antum, sudah ditulis oleh Allah, kan nggak ada yang belum ditulis oleh Allah. Dengan demikian antum nyesel apa senang? Harus senang. Alhamdulillah saya nggak nyuap. Coba kalau saya nyuap, kalah apa menang? Ya pasti kalah, orang sudah dicatat kok. Masa Allah akan merubah catatannya gara-gara kita nyuap? Gak ada. Gak ada perubahan itu dari buruk ke baik gara-gara maksiat, tidak ada. Kalau gara-gara taat ada. Gara-gara taat ada. Gara-gara rajin silaturahim umurnya jadi panjang tuh, kan sabda Nabi, falyasil rahimah, ya kan, sambunglah tali silaturahim kalau ingin panjang umur. Silaturahim maksiat apa taat? Taat. Kebaikan apa keburukan silaturahim itu? Kebaikan. Kebaikan bisa merubah dari buruk menjadi baik. Umur pendek kan buruk, umur panjang kan baik, gitu. Gara-gara sedekah lalu sembuh penyakitnya, ada nggak? Ada. Sedekah kan baik. Hasinu amwalakum bizzakah wa dawu amradakum bis-shadaqah. Bentengi harta kalian dengan cara membayar zakat dan obati penyakit kalian dengan cara bersedekah. Kalau kemaksiatan bisa. Kalau kemaksiatan merubah menjadi buruk, kalau ketaatan merubah jadi buruk menjadi baik. Ya, itu boleh. Gitu. Kalau usaha nggak usah kita bahas. Kalau usaha itu dokter lebih tahu, insinyur lebih tahu, gitu ya. Bukan pembahasan kita. Pembahasan kita kan pembahasan gaib. Pembahasan qala Allah wa qala Rasul. Kalau masalah kesehatan dokter lebih tahu, gitu ya. Kalau pengen sehat bagaimana? Ya tentu olahraga, makan yang bergizi, ya istirahat yang cukup. Ini dokter lebih tahu. Nggak usah pakai dalil. Yang kita bahas di sini yang dalil. Kalau sedekah kan nggak ada hubungannya. Apa hubungannya sedekah dengan nggak sakit? Nggak ada hubungannya. Apalagi kalau orang kafir. Daripada buat sedekah banyak-banyak sedekah, mending ikut asuransi, ya. Sedekah misalnya 100.000 kasih fakir miskin tiap bulan, mending bayar asuransi setiap bulan 100.000. Nanti kalau kita sakit dijamin sama asuransi. Itu orang kafir, ya. Kalau cara Nabi, para rasul, kaum muslimin, sedekah. Daripada asuransi judi, sedekah. Dengan sedekah sakit akan dikurangi. Dan itu ada catatan seperti itu. Ya. Catatan itu ada dua. Catatan Allah itu ada dua. Pertama tadi di mana? Di Lauh Mahfuz. Ini rahasia. Jangankan manusia, Jibril, Mikail nggak tahu. Ya. Kalau Jibril, Mikail tahu, Jibril tidak akan panik ketika detik-detik Ibrahim mau dibakar. Detik-detik menjelang Nabi Ibrahim dibakar, itu Jibril datang dan panik. Jibril mengatakan, wahai Ibrahim, engkau tidak berdoa? Engkau tidak berdoa? Panik Jibril. Ini menunjukkan Jibril tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak tahu catatan itu. Kalau Jibril tahu, tentu Jibril nggak akan panik. Ya, justru akan menghibur Nabi Ibrahim. Tenang Ibrahim, nggak akan mempan. Saya udah tahu kok takdirnya. Enggak. Jibril panik. Karena Jibril tidak tahu takdir.
Catatan di Lauh Mahfud itu hanya Allah yang tahu, Jibril nggak tahu, Mikael nggak tahu, apalagi para nabi, para rasul, ulama, apalagi dukun. Ya, jelas tidak mungkin tahu, dukun itu ngarang semua, itu dukun itu. Ya. Nah, selain catatan di Lauh Mahfud, ada catatan kedua. Di mana? Di perut ibu kita. Saat kita berumur 120 hari, 4 bulan kira-kira. 4 bulan di perut ibu kita, bukan 4 bulan lahir. Jadi kira-kira 5 bulan lagi sebelum lahir. Ya, dari air ayah masuk ke rahim ibu, bertemu jadi janin, dan seterusnya, sehari, 2 hari, 10 hari, sebulan, 2 bulan, 4 bulan, ditiupkan roh. Setelah ditiupkan roh, Allah perintahkan malaikat penjaga rahim untuk menulis diulang tadi. Jadi tulisan kita yang sudah ada 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, diulang lagi di situ dengan sedikit perubahan, bukan perubahan, tambahan. Kalau yang di sana kan rahasia, kalau ini ketahuan. Maksudnya ketahuan oleh malaikat yang mencatat itu. Gitu. Kan ada 4 ya. 4 di sini, 4 judul, bukan 4 item dalam 4 baris, bukan. Kalau ditulis ya entah berapa ratus baris, berapa giga ya, berapa ribu giga dari kita lahir sampai kita mati. Hari ini ngapain, hari ini ngapain, hari ini ngapain, pagi ini, sore ini, dan seterusnya, semuanya ditulis. Itu dibagi menjadi 4. 1. 1. Apa bu? Nggak ada yang tahu? 1. Ajal, umur, ya. 2. Rizki. Rizkinya berapa? Gitu. Tanggal 17 bulan Januari dia dapat rizki berapa? Ada di situ. Yang ketiga, amal. Jodoh masuk di rizki, ya. Jodoh masuk di rizki kan. Nah, antum dapat istri cantik, kaya, tapi nggak bisa masak, nggak bisa nyambel misalnya. Itu rezeki antum gitu, ya kan. Yang ketiga, amal. Apa saja yang akan dia lakukan, ya. Yang terakhir, bahagia celaka. Sudah masuk Isya? Iya, kita sholat dulu ya. Nanti kita teruskan sedikit atau tanya jawab. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan. Ada 2 catatan. Catatan pertama, Allah lakukan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Catatan kedua, ketika kita berumur berapa tadi? 4 bulan, 120 hari. Apa sifat catatan kedua ini? Ada beberapa kemungkinan. Itu. Maka kalau ada pertanyaan, ngapain diulang? Nah, ini jawabannya. Apa hikmahnya diulang? Nah, ini jawabannya. Yang dengan jawaban ini kita akan semakin semangat untuk taat. Kita akan semakin malas untuk maksiat. Kenapa? Karena maksiat itu
tidak akan mendatangkan kebaikan. Yang akan mendatangkan kebaikan itu taat, kebaikan. Apa misalnya? Tulis umurnya 50 tahun. Nah, tapi kalau dia menyambung silaturahim, dia datangi sanak keluarganya, dia bantu keponakannya, sepupunya, dan seterusnya, tambah jadi 65 tahun. Ada catatan seperti itu. Ya. Tahun 2000 tulis sakit 3 bulan. Tapi kalau dia banyak sodakoh, maka cukup 2 hari saja sakitnya, atau tidak sakit misalnya. Ada catatan seperti itu. Nah, si fulan ini akhirnya umur 50 tahun apa 65 tahun, tergantung dia memutuskan tali silaturahim apa menyambung. Gitu. Dan mana yang terjadi, Allah tentu sudah tahu, dan itu yang Allah tulis di Lauh Mahfuz. Kalau si malaikat tadi kan belum tahu, Jibril, Mikail, kita semua belum tahu, maka tidak ada salahnya, bahkan sangat-sangat benar, ketika kita ingin panjang umur, lalu rajin mendatangi sepupu, keponakan, paman, bibi, apalagi orang tua. Silaturahim, bukan teman, enggak. Teman kenalan bukan silaturahim. Silah itu apa? Menyambung. Rahim itu apa? Rahim, hubungan kekerabatan. Maka saya ke tempat antum, antum ke tempat saya, bukan silaturahim. Silaturahim itu khusus keponakan, sepupu, kakak, adik, paman, bibi. Yang paling besar tentu orang tua. Gitu ya. Oleh karena itu Nabi pernah ditanya, mana besar pahalanya memberikan sodakoh kepada fakir miskin apa sanak saudara? Nabi menjawab, sodakoh kepada fakir miskin dapat pahala sodakoh. Sodakoh memberi kepada sanak saudara dapat pahala 2. Apa? Pahala sodakoh dan pahala silaturahim. Jawaban Nabi ini menunjukkan bahwa silaturahim adalah yang ada hubungan rahim. Gitu ya. Nah, di sini kita akan semakin semangat untuk taat. Karena kebaikan pasti mendatangkan kebaikan. Keburukan mendatangkan keburukan. Mana contoh tadi? Silaturahim mengakibatkan panjang umur. Sedekah menyebabkan sembuh dari penyakit. Membayar zakat menyebabkan harta kita terbentengi. Salat menyebabkan, wudu menyebabkan, umroh menyebabkan, haji menyebabkan. Ini yang dirahasiakan oleh Allah. Umroh haji sudah dibongkar rahasianya. Ya. Adapun wudu, tayamum, Allah rahasiakan. Pasti ada. Umroh haji sudah dibongkar rahasianya oleh Allah. Apa? Menyebabkan apa? Lancarnya rizki. Lancarnya rizki. Rizki itu akan diperlancar oleh Allah dengan melaksanakan umroh atau haji. Dan kebenaran sabda Nabi ini kita saksikan. Lihat saja saudara-saudara kita yang sering haji, yang sering umroh, ya, sama dengan saudara-saudara kita yang banyak memberikan sedekah. Saya kira antum tahulah ya, antum punya teman, antum punya tetangga, antum punya kenalan yang dermawan luar biasa. Lihat kehidupannya, lihat rizkinya, lihat kesehatannya, bandingkan dengan si fulan yang bakhil, kayak apa rizkinya, lihat kehidupannya.
Ya, itu bukti kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jangan takut. Jangan takut. Ya. Untuk meninggalkan maksiat. Hari ini kan kita hidup di mana kaum muslimin takut meninggalkan maksiat. Gitu. Maksiat berani sekali. Taat berat. Gitu. Mereka mengira dengan saya tidak mau motong jenggot, karir saya terhambat. Seperti tadi, dengan saya tidak mau melepas jilbab, wanita tadi, saya dipecat. Kalau saya tidak ikut-ikutan, yang lainnya korupsi semua, ini sekantor saya doang yang enggak ikut, pasti saya diomong, pasti saya dikucilkan. Nah, ini jangan takut. Ya, karena Allah punya catatan. Allah punya catatan takdir. Yang takdir itu rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat, tinta sudah kering. Pena telah diangkat, tinta sudah kering. Yang di mana itu? Yang di Lauh Mahfuz. Adapun catatan kedua, hanya itu yang boleh kita sikapi. Ya. Dan sekali lagi tidak ada keburukan mengakibatkan kebaikan. Ya. Ini dagang dari dulu segini-segini aja, keuntungan cuman habis buat makan. Ya. Coba kita palsu barang ini. Nah, ini setan mulai membohongi. Setan mulai membohongi. Dikiranya dengan memalsukan barang, dengan sumpah palsu nanti mendapatkan kebaikan. Ini bohong. Ini kebohongan setan, kebohongan iblis. Ya. Kalau toh dapat nikmat, paling berapa bulan? Paling setahun 2 tahun. Habis itu bangkrut, dan itu kita saksikan. Ya. Nah, untuk yang kedua ini mudah-mudahan antum lulus. Apa tadi? Alkitabah, catatan. Yang pertama apa tadi? Ilmu. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah al-masyiah, kehendak. Jadi takdir ini semua kehendak. Kehendak siapa? Kehendak Allah. Adakah takdir yang di luar kehendak Allah? Tidak ada. Ya, Abu Jahal jadi seperti itu, Abu Lahab jadi seperti itu. Kehendak siapa? Tentu kehendak Allah. Yang musuh bebuyutan Nabi, akhirnya Allah beri hidayah, masuk surga. Siapa? Umar, Khalid, yang lebih dahsyat lagi Abu Sufyan. Ya, 3 perang besar, Badar, Uhud, Ahzab atau Khandaq, itu Abu Sufyan memimpin pasukan kafir untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa jahatnya Abu Sufyan waktu itu, ya. Allah berikan hidayah, masuk Islam, akhirnya masuk surga. Sementara manusia yang sangat sayang kepada Nabi, dari Nabi kecil diasuh, dididik, dipelihara. Ketika Nabi sudah menjadi Nabi, dibela oleh beliau. Serangan Abu Jahal, Abu Lahab dihadapi oleh beliau. Siapa? Abu Thalib. Ya. Allah berkenan memberikan hidayah kepada Abu Thalib? Tidak. Allah sesatkan Abu Thalib,
Allah matikan Abu Thalib dalam keadaan kafir, kekal di neraka selama-lamanya. Tuh, rahasia. Takdir itu, kehendak Allah itu rahasia, sangat rahasia, hanya Allah yang tahu. Ya, maka jangan merasa aman. Sekarang kita bisa sholat ke masjid berjamaah, ngaji. Ada jaminan sampai kita mati seperti itu? Ada jaminan? Tidak ada. Tidak ada. Satu ketika kita malas sholat, bahkan murtad, mustahil nggak? Mustahil nggak? Tidak mustahil. Maka jangan pernah merasa aman. Saya sudah muslim, saya sudah sholat, saya berjamaah, saya melaksanakan sunnah Nabi, saya menutup aurat pakai jilbab, aman. Masuk surga? Jangan. Jangan merasa aman. Ya. Selagi belum mati. Ketika sudah mati husnul khatimah, selamat dari azab kubur dan akhirnya masuk surga, baru aman. Selagi masih hidup, jangan pernah merasa aman. Kenapa? Karena rahasia kehendak Allah itu betul-betul rahasia. Oleh karena itu manusia itu makin soleh, makin tenang apa makin takut? Makin takut. Yang paling takut terhadap neraka itu adalah para nabi, para rasul. Sebaliknya, yang tidak takut terhadap neraka itu siapa? Fir'aun, Yahudi, Bani Israel itu nggak takut dengan neraka. Gitu. Semakin banyak dosanya, semakin tidak ada rasa takut terhadap neraka. Semakin taat kepada Allah, semakin takut. Ya. Dan tidak merasa dirinya hebat, tidak merasa dirinya suci, soleh, tidak. Ya. Dan tidak merendahkan orang-orang yang menjadi pelacur, penjudi, pezina. Kenapa? Sama-sama belum yakin. Ya. Yang pelacur, penjudi, pezina satu saat taubat jadi orang baik. Kita sekarang yang baik malah murtad, malah menjadi ahli maksiat. Mustahil apa tidak? Tidak mustahil. Tidak mustahil. Belum selesai kehidupan ini. Ya. Ini yang ketiga. Yang terakhir, apa kira-kira yang terakhir? Yang terakhir adalah, kita ulang dulu, yang pertama apa? Al-ilmu. Yang kedua, al-kitabah, catatan. Yang ketiga, al-masyiah, kehendak. Yang terakhir, al-khalqu. Al-khalqu, ciptaan. Jadi takdir kita ini semuanya Allah yang menciptakan. Bukan siapa? Bukan kita. Gitu. Ini yang saya maksud orang-orang Qadariyah, orang-orang Mu'tazilah. Mereka meyakini bahwa takdir itu ciptaan kita sendiri. Gitu. Jadi saya mau berbuat apa terserah saya. Saya mau kaya atau miskin terserah saya. Saya mau sukses apa gagal terserah saya. Sombong. Orang-orang Qadariyah, orang-orang Mu'tazilah itu sombong luar biasa. Beda dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah mengikuti Rasul dan para sahabat, tidak pernah sombong dalam hal ini. Yakin bahwa ini semua Allah yang menciptakan. Kita ruku, kita sujud, kita baca Al-Quran. Alhamdulillah setiap malam kita bangun malam, sholat tahajud. Itu yang bikin siapa? Yang menciptakan itu semua siapa? Allah. Apa coba yang mau kita sombongkan? Orang kita sholat, yang menciptakan sholat kita Allah. Kita puasa, kita baca Al-Quran, semuanya Allah yang menciptakan. Apa yang kita sombongkan?
Yang ada kita bersyukur, bersyukur, bersyukur. Ya, berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, Engkau telah takdirkan aku, Engkau telah ciptakan aku dalam kebaikan. Salatku, puasaku, baca Al-Quranku, jihadku, semua Engkau yang menciptakan, ya Allah. Tidak sombong. Ya, ini dia. Mudah-mudahan dengan 4 ini kita faham bahwa takdir betul-betul di tangan Allah, bukan di tangan manusia, dan kita tidak akan sombong insya Allah. Ya, sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan, silakan.